Pemirsa, jelang Nataru, sejumlah bahan pangan dan sayuran mengalami kenaikan. Untuk membahas lengkapnya, Ica Ervina akan berdialog dengan warga dalam segmen Santap Siang. Pemirsa Metro TV menjelang tahun baru 2026, harga kebutuhan pokok di berbagai wilayah di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana diantaranya dari cabai rawit, kemudian bawang merah, telur, minyak goreng, dan berbagai komoditas lainnya beberapa mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari harga eceran pemerintah. Hal ini dipicu karena faktor distribusi dan juga melonjaknya permintaan di masyarakat. Seperti apa tanggapan masyarakat Jawa Tengah dan akademisi, kita akan membahasnya di Santap Siang di Zero Sky Terrace Padma Hotel Semarang. Zero Sky Terrace memperkenalkan sebagai ruang bersantap dan hangout premium yang memadukan kuliner, musik, serta panorama indah kota Semarang dari ketinggian. Dengan mengusung konsep kuliner dengan sentuhan Mediterania, setiap hidangan dirancang untuk menghadirkan karakter rasa yang kuat dan otentik. Di sini kita menghadirkan premium grilled items, fresh seafood, kemudian juga ada selection of premium cuts kita dari daging-daging sapi yang kami hadirkan dengan mesin dry age kami dan juga signature cocktail. Keunikan Zero Sky Terrace juga semakin terasa lewat identitasnya sebagai listening bar. Musik mengalun hangat dari sesi vinyl DJ yang dikurasi secara khusus, menciptakan suasana yang semakin menarik. Ya, pemirsa Metro TV, kita sudah bersama dengan rekan-rekan kita dan dari masyarakat Jawa Tengah dan akademisi Undip juga. Saya perkenalkan terlebih dahulu, di sebelah kanan saya ada Mas Gani, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro. Kemudian ada Mas Ade, pemilik kedai makanan, dan juga ada Mbak Ami dari masyarakat Jawa Tengah. Kita akan membahas terkait dengan kenaikan sejumlah bahan pokok di Indonesia, tentunya di berbagai wilayah ini jelang tahun baru 2026. Nah, kita langsung aja nih, saya mau tanya dulu ke Mas Ade sebagai pemilik kedai, tapi sebelumnya kita santap siang terlebih dahulu. Silakan, ini makanan rekomendasi dari Zero Sky Terrace Padma Hotel Semarang. Monggo silakan. Mas Ade, saya mau tanya dulu nih, sebagai pemilik kedai di Kota Semarang ya, melihat sekarang apakah sejumlah harga bahan pokok ini sudah mulai naik atau seperti apa? Oh iya Kak, untuk yang saya rasain sebagai pemilik bisnis ya, kebetulan saya sendiri yang terjun ke lapangan untuk belanja, jadi saya sangat mengetahui betul kenaikan harga untuk sekarang ini udah mulai terasa. Khususnya untuk beberapa komoditi seperti sayur? Seperti bumbu itu udah mulai cenderung naiknya, udah mulai cukup signifikan. Itu dari daya beli masyarakatnya juga menurun, jadi kita untuk strategi untuk penyetokan bahan pokoknya itu kita harus disesuaikan lagi. Harus disesuaikan lagi. Tapi kita bergeser dulu ke Mbak Ami. Sebagai masyarakat Jawa Tengah, saya mau nanya, apakah juga sudah merasakan kenaikan harga yang terjadi jelang tahun baru 2026 ini? Seperti apa, Mbak Ami? Kalau aku sendiri sih ya Kak, cukup ngerasain sih, soalnya kayak aku ngerasa kayak kuantitasnya tuh kayak dikurangin gitu loh dari pedagang sendiri. Itu sih yang aku rasain. Udah mulai dirasakan itu sejak kapan? Di awal bulan Desember atau? Paling kerasa banget mulai di akhir-akhir November tuh udah. Oke, berarti di awal-awal akhir-akhir November juga sudah mulai terasa ya. Nah, kalau dari akademisi ini seperti apa faktor utama penyebabnya? Oke, kalau bicara faktor utama sebenarnya ada dua sih Mbak. Yang pertama itu karena cyclical inflation. Jadi kita tahu ya, itu ada beberapa waktu siklus yang memang itu permintaan itu naik. Contohnya saat sekarang ya, itu saat tahun baru, Natal, kemudian saat mau Lebaran, puasa, juga saat tahun ajaran baru. Nah, selain cyclical juga ada namanya seasonal ya. Nah, itu tahu kan kita sekarang lagi musim hujan ya. Oke. Nah, otomatis mungkin dari hasil panennya itu tidak maksimal. Misalnya kekurangan dari rantai pasokan, bisa juga yang dinamakan dengan ekspektasi dari inflasi. Jadi dari para pedagang itu berekspektasi bahwa harganya akan naik. Nah, mungkin juga bisa dari pedagang itu mengkeep barangnya atau sudah beli barang banyak sehingga barang yang tersedia itu menjadi kurang, makanya nanti harganya jadi naik. Oh, jadi memang ada beberapa oknum lah ya, kita katakan, yang memang mengambil momen ini untuk keuntungannya sendiri seperti itu. Tapi kalau kita bergeser lagi, kita tanya ke Mas Ade, kalau dari Mas Ade sendiri sebagai pedagang, ini omsetnya seperti apa? Apakah dari penjualannya pun kuantitinya yang dikurangi atau harganya yang dinaikkan atau seperti apa? Oke, kalau dari kita sih Kak,
untuk kuantiti sama kualitasnya itu kita tetap jaga, kita tetap make sure untuk sama. Untuk sebagai gantinya kita menambahkan varian produk baru yang mungkin itu bisa lebih menguntungkan untuk omset kita. Jadi kita nggak dengan mengurangi kualitas ataupun kuantitas. Tapi kalau bisa ke Mbak Ami, Mbak Ami ini salah satu masyarakat tipikal yang ketika harga naik beli bahannya jadi yang dikurangi atau memang diganti dengan bahan yang lebih murah lagi gitu bahan pokoknya, itu seperti apa? Kalau aku pribadi sih ya, aku lebih kayak mengganti aja sih. Jadi kayak biasanya kan ya seringnya makannya ayam ya, karena ayam lagi naik juga. Jadi aku kayak lebih ganti ke telur lah atau ke tempe tahu dulu sih sementara. Yang terpenting terpenuhi gizi dan kebutuhan sehari-harinya. Betul. Tapi kalau dari akademisi sendiri, Mas Gani ini apakah memang ada pola tertentu setiap akhir tahun atau seperti apa? Oke, sebenarnya kalau misal dia dari pola, memang sudah ada polanya ya. Kita lihat setiap tahun memang seperti ini. Jadi pola ini menurut saya itu sudah hal yang wajar. Nah, tapi juga kita nggak bisa mengesampingkan dari peran pemerintah. Kita tahu pemerintah punya namanya TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Nah, itu berfungsi atau bertujuan untuk melakukan misal kayak intervensi pasar, mungkin ada daerah tertentu yang dia kekurangan bahan pasokan. Nah, makanya dibantu masuk. Oke, coba kita tanya dulu ya ke para pemilik kedai dan masyarakat, apakah pernah melihat di media sosial atau melihat langsung pemerintah sidak langsung untuk operasi pasar tentunya untuk mengurangi harganya agar terkendali, seperti apa Mas Adi? Kebetulan selama saya belanja ke pasar dan itu saya belanjanya harian, saya belum menemui untuk dari tim dari pemerintah. Apakah itu juga berpengaruh ketika itu harganya langsung lumayan turun atau ya setidaknya tidak terlalu naik gitu? Kalau untuk saat ini sih yang saya rasain sih untuk beberapa bahan tuh emang cenderung stabil kenaikannya, tapi di beberapa bahan lain kayak bumbu, cabai, bawang itu tergolong terlalu tinggi sih Kak. Oke, masih terlalu tinggi untuk cabai dan per bumbu bawang merah gitu ya? Iya. Kalau dari akademisi sendiri, sebenarnya dampak panjang, dampak jangka pendeknya itu seperti apa sih dengan adanya kenaikan harga yang terus terjadi setiap akhir tahun? Oke, kalau bicara dampak Mbak ya, tadi jelas sama Mbak Rahmi ya, mungkin kalau dampak pendeknya ya, mungkin seperti kita ya, mungkin dengan pendapatan masyarakat yang menengah ke bawah, mungkin daya belinya akan turun. Oke, daya belinya akan turun. Betul, dan juga bisa berpengaruh kepada UMKM. Kita tahu misalnya UMKM. Oke, apakah juga faktor cuaca ya? Kita tahu sendiri kalau sayuran juga kan ditanam. Itu mempengaruhi atau cuma berapa persennya doang, Mas? Oke, kalau cuaca sangat mengaruh, Mbak. Tadi Mas Ade jelaskan ya terkait dengan cabai ya. Nah, cabai itu salah satu bahan pangan yang sangat volatil, artinya sangat bergantung pada cuaca. Jika kondisinya saat musim hujan sangat tinggi, nah itu otomatis mungkin dari produksi cabainya bisa berkurang. Nah, jadi pasokan kepada pasarnya berkurang dan harganya pun ini akan naik secara cepat ya, meledak gitu loh biasanya. Oke, terima kasih Mas Gani. Saya geser dulu ke Mas Ade. Tapi kalau dari Mas Ade sendiri, Pak, ini seperti apa sih harga di pasaran ketika jelang tahun baru 2026 ini? Nah, mungkin harapan dari saya, itu pemerintah lebih merhatiin lagi untuk semua lini ya. Mungkin dari pedagangnya langsung atau dari petaninya langsung. Itu nggak boleh yang namanya ngekip pasokan kayak gitu yang menimbun kayak gitu, menimbun pasukan yang nanti efeknya pun ke kita sendiri dan nanti untuk kedepannya pun efeknya ke masyarakat sendiri kayak gitu. Kalau kita geser, makasih Mas Ade. Harapan Mbak Ami sebagai masyarakat di Jawa Tengah dan mewakili mungkin di berbagai daerah bahkan di pelosok yang kita tidak tahu apakah harganya sama-sama merata sesuai dengan harga eceran yang ditentukan pemerintah, itu seperti apa? Ya berharapnya sih harga selalu stabil, pemerintah bisa lebih yaitu siaga untuk kayak menghindari hal-hal kayak gini aja sih. Oke, terima kasih Mbak Ami. Kita geser lagi ke akademisi, kita tanya terkait dengan apa sih sebenarnya rekomendasi dari sisi akademisi terkait dengan kebijakan kenaikan harga ini. Apakah harus ada kebijakan untuk mencegah hal ini terus-terusan terjadi? Monggo. Kalau harapan dari saya, khususnya dari akademisi terkait dengan ini harga sebelum Nataru mungkin dari Oktober sudah ada mengantisipasinya berarti harus dalam bentuk antisipasi. Oke. Terima kasih Mas Gani.
kita berharap ya terkait dengan kenaikan harga bahan pokok di sejumlah daerah khususnya di Indonesia ini tidak terus terjadi setiap tahunnya, apalagi ini jelang tahun 2026. Dan pastinya kita berharap ini bisa menjadi acuan kebijakan di pemerintah dan membantu masyarakat di luar sana atau di berbagai daerah. Dari Kota Semarang, Cervina Novia Andria, Bayu Sigit, Metro TV. Silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.